Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan tentang peluang dan menciptakan ide bisnis. Sebelumnya, kelompok 2 beranggotakan 10 orang. Saya sendiri, Ujo Lama Pamungkas, NIM 2020310015. Yang pertama akan menjelaskan tentang definisi. Definisi peluang atau usaha adalah kesempatan yang dimiliki untuk mencapai tujuan tertentu dengan sumber daya yang ada. Sedangkan ide bisnis merupakan respon dari seseorang atau pikiran untuk menjawab permasalahan yang muncul, untuk mendapatkan hal-hal yang baru atau menyempurnakan hal yang telah ada sebelumnya, yang kemudian akan dikembangkan untuk menjadi sesuatu hal yang baru yang memiliki nilai jual dan manfaat kepada masyarakat. Mungkin itu, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Ardianto dengan NIM 2020310020. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Pujo Lambang Pamungkas. Menciptakan konsep dan ide bisnis. Nah, ini dilakukan dengan mengevaluasi ide yang muncul di pikiran untuk menciptakan nilai-nilai potensial atau peluang usaha. Wirausahawan perlu mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang terjadi dalam bisnis yang mungkin terjadi dengan cara mengurangi kemungkinan risiko melalui strategi yang proaktif, menyebarkan risiko pada aspek yang paling mungkin, dan mengelola risiko yang mendatangkan nilai atau manfaat. Nah, di sini ada 3 risiko yang dapat dievaluasi, yaitu yang pertama risiko pasar, risiko finansial, dan risiko teknik. Risiko pasar merupakan kemampuan dan kesediaan pesaing untuk mempertahankan posisinya di pasar. Yang kedua, risiko finansial merupakan kegagalan yang timbul akibat kekurangan atau ketidakcukupan dana. Dan yang terakhir, risiko teknik yang menyebabkan kegagalan dalam proses pengembangan produk. Baik, perkenalkan, nama saya Lorenciana Julaita dengan NIM 2020310025. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Bagaimana merealisasikan ide menjadi peluang. Baik, yang pertama itu, ide baru yang telah didapatkan, dikembangkan lagi dengan berbagai metode secara mendalam untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang kedua, ide yang telah diperoleh kemudian dimodifikasikan lagi untuk menghasilkan suatu yang baru dengan nilai manfaat yang lebih baik. Yang ketiga, ide dapat direalisasikan dalam bentuk barang dan jasa atau non-jasa yang belum ada di pasaran atau baru. Yang berikut, sumber peluang potensial. Untuk memaksimalkan peluang, dapat menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan produk baru dan berbeda. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Yang ketiga, analisis produk dan proses produk secara mendalam. Yang keempat, menaksir biaya awal untuk memulai bisnis. Yang kelima, memperhitungkan risiko yang mungkin terjadi. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelum saya melanjutkan video ini, izinkan saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama lengkap saya Maria Cindy Marut dengan NIM 2020310023. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman pada video sebelumnya, yaitu beberapa aspek yang dapat digunakan untuk menilai apakah sebuah ide merupakan peluang usaha yang baik. Yang pertamanya itu pasar, yang kedua potensi pertumbuhan pasar, yang ketiga biaya, dan yang terakhir itu risiko. Pemilihan bidang usaha dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu amati karakter usaha yang akan kita gunakan, dan alangkah lebih baik disesuaikan juga dengan karakter pribadi. Yang kedua, lihat apakah kita sudah menyukai usaha tersebut, karena jika didasari dengan rasa suka, maka usaha tersebut akan timbul rasa percaya diri dan semangat kita untuk membangun sebuah usaha. Yang ketiga, pertimbangkan apakah kita mampu menjalankan usaha tersebut yang berkaitan dengan kemampuan kita dalam mengelola usaha tersebut. Dan yang terakhir yaitu analisis dulu risk return dan potensi pengembangan usaha tersebut. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sulastri, NIM 2020310014. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tolak ukur untuk menjalankan sebuah bisnis. Beberapa poin untuk menganalisa atau riset yang bisa dijalankan untuk tolak ukur kemampuan kita dalam menjalankan sebuah bisnis adalah: yang pertama, kemampuan modal usaha, kemampuan dan keahlian, kemampuan membagi waktu bagi mahasiswa, kemampuan untuk mengimbangi dinamika dunia usaha sekaligus mengantisipasi persaingan yang ketat. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang bidang-bidang usaha. Bidang-bidang usaha terdiri dari bidang usaha kelompok kreatif, bidang usaha kelompok konsulatif, bidang usaha kelompok pelayanan, dan bidang usaha kelompok analitis. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Radina dengan NIM 2020-310024. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk yang sesuai untuk perusahaan kecil jika kita baru memulai usaha. Yang harus diperhatikan oleh perusahaan kecil untuk menciptakan suatu produk, yang pertama ada pilihan produk. Perusahaan harus memperhatikan pada sumber daya uang, tenaga kerja, dan fasilitas yang dimiliki. Yang kedua, ada pemilihan segmen pasar yang memungkinkan. Selanjutnya, ada tingginya nilai tambah, yang artinya keuntungan harus lebih besar daripada biaya produksi. Dan yang terakhir, rentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah produk. Perkenalkan, nama saya Anggi Plastika dengan NIM 2020-310022. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Terdapat 7 cara untuk kita meluncurkan usaha baru. Yang pertama, mempertahankan sifat objektivitas dan selalu mencari gagasan bagi produk atau jasa. Yang kedua, dekat dengan segmen pasar yang ingin dimasuki. Yang ketiga, memahami persyaratan teknis dari produk yang akan diproduksi. Keempat, menelusuri secara mendetail kebutuhan finansial bagi pengembangan dan produksi. Yang kelima, mengetahui kendala hukum diterapkan pada produk atau jasa. Yang keenam, menjamin bahwa produk atau jasa kebutuhan menawarkan keuntungan tertentu yang memiliki daya saing tinggi. Dan yang terakhir adalah yang ketujuh, melindungi gagasan kreatif melalui hak paten, hak cipta, merek dagang, dan merek jasa. Sekian presentasi saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Karnel Sampur, NIM 2020-310018. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan itu tentang kegagalan memilih peluang bisnis baru. Nah, jadi kegagalan dapat terjadi jika yang dilakukan itu, yang pertama itu kurangnya objektivitas dalam penentuan produk. Kemudian kurangnya pendekatan dengan pasar, pemahaman kebutuhan teknik yang tidak memadai, terus diabaikannya kebutuhan finansial, dan yang terakhir itu yaitu karena pemahaman terhadap permasalahan hukum yang tidak memadai. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Nisa, NIM 2020-310016. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Bisnis yang baik adalah bisnis yang segera dijalankan, bukan yang hanya digambarkan. Kegagalan dalam bisnis dapat diminimalkan dengan cara melakukan bisnis yang baik dan sehat dengan tetap mempertahankan tujuan awal Anda membangun bisnis. Karena mempertahankan bisnis yang sudah berjalan lebih susah daripada membuat usaha yang baru. Dan kita sebagai wirausahawan harus konsisten dengan apa yang telah kita mulai. Demikian presentasi dari kelompok 2. Jika ada salah kata, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Selamat pagi dan salam sejahtera.